Gaji kecil memang berat. Setiap akhir bulan terasa seperti lomba lari melawan tanggal gajian. Uang sudah habis, sementara kalender masih panjang. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa banyak orang dengan gaji pas-pasan bahkan lebih kecil tetap bisa menabung, membuka usaha kecil, dan perlahan menjadi mandiri? Bukan karena gajinya lebih besar, bukan juga karena keberuntungan. Kuncinya ada pada cara berpikir dan kebiasaan mengelola uang. Di video ini, kita akan membedah pola finansial yang selama puluhan tahun dipraktikkan banyak keluarga Tionghoa. Sederhana, disiplin, dan terbukti bekerja meski dimulai dari gaji kecil. Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe channel Uang Logi. Siapa tahu satu video ini bisa jadi solusi buat kondisi keuangan kalian sekarang. Gaji kecil bukan masalah utama. Kesalahan terbesar banyak orang adalah menganggap gaji kecil sebagai sumber semua masalah keuangan. Padahal dalam banyak kasus, masalah sebenarnya bukan pada nominal penghasilan, melainkan pada cara uang tersebut digunakan. Ada orang dengan gaji besar yang tetap hidup dari gaji ke gaji, tanpa tabungan dan tanpa aset. Sebaliknya, ada orang dengan gaji sederhana yang mampu menabung, membuka usaha kecil, dan membangun keamanan finansial jangka panjang. Dalam banyak keluarga Tionghoa, gaji kecil justru dianggap sebagai alasan untuk hidup lebih tertib, lebih terkontrol, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Prinsip dasarnya sederhana. Jika disiplin bisa dijaga saat kondisi sulit, maka ketika kondisi membaik, keuangan akan jauh lebih mudah dikendalikan. Menabung selalu dilakukan di awal. Ini adalah fondasi paling penting dan sering diabaikan. Banyak orang menabung dengan pola menunggu sisa. Jika ada sisa di akhir bulan, maka ditabung. Masalahnya hampir tidak pernah ada sisa. Sebaliknya, pola yang diterapkan adalah menyisihkan tabungan segera setelah gaji diterima. Tabungan diperlakukan seperti kewajiban tetap, sejajar dengan kebutuhan pokok seperti makan, listrik, dan tempat tinggal. Ketika tabungan sudah dipisahkan di awal, maka sisa uanglah yang dipaksa menyesuaikan gaya hidup, bukan sebaliknya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membentuk kontrol diri dan mengajarkan bahwa hidup bisa tetap berjalan meskipun uang yang dipegang lebih sedikit. Hidup sederhana adalah strategi, bukan keterpaksaan. Salah satu kesalahan besar dalam pengelolaan keuangan adalah mengejar pengakuan sosial melalui gaya hidup. Banyak orang merasa harus terlihat berhasil sebelum benar-benar mapan. Padahal biaya untuk mempertahankan citra seringkali lebih mahal daripada manfaatnya. Dalam banyak keluarga yang menerapkan disiplin finansial kuat, hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tetapi karena sadar bahwa uang memiliki fungsi yang lebih penting daripada sekedar konsumsi. Uang digunakan untuk membangun fondasi, bukan untuk membangun kesan. Lebih baik terlihat biasa saja hari ini daripada terjebak utang dan tekanan finansial dalam jangka panjang. Kesederhanaan bukan kamu ketinggalan, tetapi bentuk perencanaan. Menghindari utang konsumtif. Utang bukan selalu buruk, tetapi utang tanpa perhitungan adalah sumber masalah besar. Utang konsumtif seperti membeli barang yang nilainya terus turun, seringkali menghabiskan masa depan demi kenyamanan sesaat. Pola yang dijaga adalah menghindari cicilan yang tidak menghasilkan nilai tambah. Jika harus berhutang, maka utang tersebut harus memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan atau memperkuat aset. Dengan prinsip ini, tekanan finansial bisa ditekan dan ruang bernapas dalam pengelolaan uang tetap terjaga. Menguatkan diri lewat komunitas dan kerjasama. Selain disiplin pribadi, ada satu kekuatan yang penting yang sering dimanfaatkan, yaitu komunitas. Dalam banyak kasus, dana kecil yang dikumpulkan secara bersama dapat menjadi modal yang berarti, bukan untuk konsumsi, tetapi untuk kegiatan produktif. Melalui sistem seperti arisan, modal, atau kongsi usaha, setiap anggota belajar disiplin, tanggung jawab, dan kepercayaan. Uang tidak hanya disimpan, tetapi digerakkan untuk menghasilkan.
Pendekatan ini membantu orang dengan modal terbatas untuk tetap memiliki akses terhadap peluang usaha. 6. Uang sekecil apapun harus diputar. Banyak orang menunggu sampai merasa cukup sebelum mulai memutar uang, padahal kebiasaan memutar uang seharusnya dimulai sejak nominal kecil. Keuntungan kecil yang terus dikumpulkan dan diputar ulang akan membentuk pertumbuhan jangka panjang, bukan kecepatan yang dikejar, tetapi kesinambungan. Dengan pola ini, uang tidak hanya habis untuk kebutuhan, tetapi perlahan membangun cadangan dan peluang. Pencatatan keuangan sebagai alat kontrol. Tidak ada disiplin tanpa data. Mencatat pengeluaran adalah kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tetapi memiliki dampak besar. Dengan pencatatan, seseorang dapat melihat dengan jelas kemana uang pergi dan kebiasaan apa yang perlu diperbaiki. Tanpa pencatatan, uang menghilang tanpa jejak. Dengan pencatatan, keputusan keuangan menjadi lebih sadar dan terarah. Disiplin jangka panjang adalah kunci utama. Semua prinsip ini tidak akan berarti jika hanya dilakukan sebentar. Kekuatan sebenarnya terletak pada konsistensi jangka panjang. Bukan 1 atau 2 bulan, tetapi bertahun-tahun. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu caranya, tetapi karena berhenti di tengah jalan. Padahal waktu akan terus berjalan dengan atau tanpa perubahan. Perbedaannya terletak pada siapa yang menggunakan waktu tersebut untuk membangun dan siapa yang hanya bertahan tanpa arah. Jika disimpulkan, pola ini tidak membutuhkan kecerdasan luar biasa atau modal besar. Yang dibutuhkan hanyalah perubahan kebiasaan, pengendalian diri, dan kesabaran. Gaji kecil bukan akhir dari segalanya, namun tanpa disiplin, gaji berapapun tidak akan pernah cukup. Perubahan tidak harus besar, tetapi harus dimulai. Semakin cepat dimulai, semakin besar dampaknya di masa depan. Keputusan selalu ada di tanganmu.